Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya. Channel yang selalu berbagi informasi, khususnya tentang sepeda motor otomotif, ya, otomotif sepeda motor atau motorcycle. Saya kedatangan ini ya, saya ingin berbagi informasi ini untuk pecinta Satria FU atau Satria 4 tak, ya, DOSC. Ini saya kedatangan blok Satria. Blok ini sudah memakai piston 68. Oke, pistonnya itu 68 nih. Saya ukurkan. Piston sudah 68, terus dinding liner ini bawaan atau yang datang ke sini itu sudah gede juga. 72. Kok dibikin 72, Mas? Ya karena ini crankcase-nya masih standar. Kalau dibesarkan lagi ya masih bisa. Nih. Soalnya apa? Jarak baut empatnya ini masih lebar. Nih, masih gede. Ini dari sini juga masih gede, ini masih gede, ini masih gede. Seperti itu. Kalau digedein ya otomatis ini ditutup. Jalurnya ini ditutup. Dibuatkan jalur baru. Intinya seperti itu. Datang ke tempat saya karena ini pistonnya terlalu longgar. Ini longgar banget. Nih, clearance-nya terlalu longgar. Terus intinya ini saya suruh revisi ya, suruh ngecekin. Ini adalah pekerjaan datang udah seperti ini udah dikerjakan, udah diganti dinding liner ulang. Karena ketika memakai piston 68 itu harus dilakukan pergantian dinding liner atau ngeboring ulang. Tapi di sini ya jadi masalah itu cara ngeboringnya, cara pasang boring baru atau tanam boring baru. Secara kolteran ini juga clearance-nya terlalu banyak. Kenapa dibikin clearance seperti ini? Mungkin biasanya takut akan terjadi piston macet atau takut terjadi piston ngejim. Maka dari itu clearance-nya dibikin banyak. Mungkin ini analisa saya dari mekanik yang membikinnya seperti ini. Biasanya Bang bikin bukan mekanik sih, lebih tepatnya bengkel kolter ya. Karena untuk mengerjakan pasang liner baru atau tanam liner baru itu di bengkel kolter, di bengkel bubut yang ada kolternya, ya seperti itulah. Terus masnya minta tolong, ini datang ke tempat saya, suruh ngecekin kondisinya dan ingin dipasang tanam liner ulang. Dan setelah saya cek, saya analisa, ini linernya ini juga melorot ini, dinding liner ini juga melorot. Kalau diraba seperti ini, itu yang bagian dinding liner itu turun. Yang pertama itu. Terus yang kedua, clearance-nya ini terlalu banyak. Kenapa clearance-nya terlalu banyak? Tadi sudah saya sebutkan, karena takut macet. Kok bisa ya macet? Sebenarnya kalau pekerjaan ini presisi atau posisinya benar-benar tengah, itu tidak mungkin macet. Maksudnya gimana, Mas? Seperti contoh nih, aku udah beli packing karena aku tidak ada jig ya. Biasanya aku memakai jig atau membuat jig, tapi untuk Satria FU aku belum membuatnya. Nah, ini saya buatkan dengan metode yang sederhana. Di sini ada packing. Packing ini ada seperti biasa, ada tempat bispen duel. Bispen duelnya ini beda, tidak kayak motor herek, kayak tidak seperti Honda. Nanti kita buatkan bispen duel sendiri aja biar masuknya itu enak, sepan, jadi packingnya tidak bergerak-gerak. Nah, ini dikunci sama packing. Nah, titik tengah ini nanti ketemu enggak sama lubang dinding linernya. Titik tengah ini, diameter ini nanti ketemu enggak sama yang dibuat sok ulang. Karena kalau tidak ketemu, pastinya ditakutkan seperti tadi macet. Makanya ini clearance-nya dibikin enteng atau dibikin longgar seperti itu. Ya, pada intinya seperti itu. Nanti saya akan mengeceknya. Bagaimana cara mengeceknya? Itu terus videonya, jangan di skip ya. Langkah pertama saya packing, karena saya packing sudah beli baru. Saya akan membuat ini bispen duel, karena saya tidak punya bispen duel. Jadi saya membuat aja. Kalau membuat kan enak, ininya juga bisa sepan. Oke, untuk mengeceknya kita langsung membuat bispen duel.
Oke, bosnya sudah jadi. Ini sudah saya pasang. Udah oke. Nih. Enak. Tidak goyang. Setelah bos jadi, jangan lupa kita cek, kita pasang packing. Setelah packing terpasang seperti ini, nanti kita baru bisa ngedial. Nah, di dial apa ya mas packingnya? Karena packing Satria FU itu agak tebel. Dia ada 3 lapis. Ini diberi lubang, nanti dikencengin pakai baut seperti ini. Nah, sini juga dikencengin. Tapi dial dulu permukaan sebelum packing, jangan dipasang terlebih dahulu. Kita dial permukaan. Kita dial bagian tengah, sudah ketemu posisi di mesin bubut nanti center, barulah kita mendial posisi packing. Antara dinding liner tengah sama nanti di bagian packing itu selisih atau tidak. Kalau di sini di packing nanti ini 0, di dinding linernya 0, itu bagus, berarti pekerjaan yang bikin ini bagus. Tapi kalau di dinding di sini 0, di packing nanti tidak 0 atau jarum dial indikator itu bergerak, dan nanti akan ketahuan miring berapa mikro, berapa mili, nanti akan kelihatan. Berarti pengerjaan pasang boringnya atau tanam bloknya itu tidak bagus. Intinya seperti itu. Lah kalau untuk mengembalikan bagaimana mas? Ya nanti sama, kita dial posisi permukaan, tapi untuk tengahnya kita ngikutin packing ini. Memang agak ribet, harus benar-benar teliti dan sabar. Tapi semua demi hasil yang bagus, demi hasil yang bisa memuaskan. Intinya seperti itu ya. Mungkin kalau dilihat seperti ini aja terkadang udah kelihatan kok. Kita balik. Udah kelihatan kan posisinya miring. Di bagian sini itu tipis, di bagian sini itu tebel. Itu menandakan posisi piston larinya ke sana, tidak di tengah-tengah. Untuk pembuktian lebih lanjut, kita cek menggunakan mesin bubut. Dikira saya mengada-ada atau gimana, kita cek. Karena pekerjaan teliti itu harus nomor 1, presisi nomor 1. Apalagi ini piston sudah besar. Bagi kalian pecinta Satria FU 4 tak, ini adalah motor karburator, tapi sama saja mau karburator mau injeksi, intinya cara pengerjaannya itu sama. Dalam pemasangan blok tanam seperti ini, hati-hati, karena presisi adalah kunci utamanya. Demi motor mawet. Oke, kita lanjut di mesin bubut aja. Ya posisi permukaan sudah bagus ya. Goyang-goyang mas ya, karena ini kan posisi dinding linernya ada yang agak melorot, jadi seperti ini. Tapi ini permukaan udah oke. Sekarang kita cek diameter tengah. Diameter tengah asli ini goyang. Habis. Ini diameter tengah juga polesannya yang bawaan blok liner itu juga tidak bagus, kurang bunder ya, ini agak oval dikit. Oke, pada intinya seperti itu. Ini permukaan juga tidak rata ya, mungkin bisa dicek bagian mbah liner mbah. Posisi seko kene tarik kan jeglong iki. Ini kalau di liner kan juga sama kan. Oh. Gak pasti posisi ini mbah. Kan amblong mbah.
Ini nek disokot dhewe jeglong ini ketok. Nyampe ini dia berarti mungkin ya. Sekarang cek permukaan atau ngecek bagian linernya ini melorot ya. Melorotnya di mana kita lihatkan. Karena kalau diraba tangan itu di video tidak bisa kelihatan, tapi kalau pakai dial indikator pastinya bisa ketahuan. Oke. Bagian Nah, ini turun. oh ini turun. Bagian liner terus coba geser. Nah, di situ udah menunjukkan kalau itu melorot ya atau turun, di nilainya itu turun. Yang apa? Ya sekarang udah ketahuan. Sekarang kita cek bagian posisi tengah ya, posisi tengah. Posisi tengah ini kita menggunakan packing. Itu melenceng berapa? Kita pasang bispen duel, kita kasih baut. Sebentar, kita cari bautnya dulu. Oke, packing sudah kepasang ya, ini udah dibaut, jadi kekepres. Kita ngedial diameter packing. Apakah bisa? Bisa. Nih. Mungkin bisa diingat-ingat tadi yang diameter bagian dinding liner itu berapa. Mungkin bisa, bagi yang bingung nanti bisa video diulang lagi. Bagian waktu ngedial ini ya, dindingnya ini sudah kondisi bisa kedayal. Dan kalau ini diputar hasilnya, berarti pemasangan tanam bearing itu melenceng berapa mili, berapa mikro ini. Katakan dari sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ini melenceng 70 mikro atau 0,7. Nih. 0,7 itu nggak apa-apa Mas, kata siapa enggak apa-apa. Ini juga bermasalah, makanya itu klerennya dibikin banyak. Kleren pistonnya tadi itu dibikin banyak karena ini menceng. Kalau dibikin kleren sedikit, katakanlah klerennya itu cuma sekian ya, sekian dalam delir atau 0,03 itu berarti 3 strip, 1, 2, 3. Nah, 3 strip seperti ini. Itu pastinya akan terjadi ngejim atau macet. Nah, seperti itu nggih. Pada intinya pemasangannya itu harus teliti, harus presisi. Memang cara saya tuh agak ribet, tapi saya mementingkan hasil sih, bukan mementingkan cepat atau harga murah. Biaya mahal sedikit tidak apa-apa, yang penting hasilnya presisi. Sekarang kita akan kembali mengecek. Setelah kembali ngecek, kita nolkan, nanti kita makan ya, pakai pahat bubut sedikit. Nanti ketika pindah di coulter biar bisa untuk di center. Oke, kita lanjutkan mengembalikan titik tengahnya. Ya, ini sudah ketemu. Sekarang akan dilakukan pembubutan. Ini kalau tanpa pakai ya, ini ketemu 0 tapi sudah ketemu tengah. Masih sama kan? Tanpa packing dan tidak packing ini ketemu. Nanti dibuktikan di hasilnya ya. Hasilnya bagaimana? Apakah benar Mas melenceng sekian? Oh, bener-bener aja. Kita bubut dulu untuk jalur tempat ngedel waktu mau mengkolter. Minju. Tar nggak bumi, tar. Oh. Kan aku iki. Terus kok kowe iki? Oh, dikira kok kowe iki. Oh. Cukup, Pak. Sudah selesai. Ini adalah tempat untuk nanti saya ngedel ya. Ngedel di mana? Ngedel di mesin coulter ini. Karena mesin coulter saya bisa untuk ngedel. Jadinya nanti saya tetap akan berpatokan pada diameter yang dibuat di mesin bubut tadi di sini. Sini jangan buat patokan karena ini adalah posisinya menceng atau tidak lurus. Ya.
diameter lurus, jatuhnya ada di sini. Perkiraan menceng tadi 0,70 mikro atau 0,7. Mas kok tidak dipangkas langsung menggunakan mesin bubut? Tidak, karena kalau menggunakan mesin bubut itu hasilnya pun tidak akan bisa lurus antara bagian atas sama bagian bawah sana, itu tidak bisa lurus. Banyak kok yang bubut-bubut itu di waktu ngebaring ulang dikerjakan dengan bubut. Ya mungkin ada, tapi tidak ukuran pasti. Karena untuk hasil finishing tetap nanti di mesin coulter. Katakanlah kalau bagus mesin bubut, pastinya tidak dirancang mesin coulter. Intinya seperti itu ya. Sekarang kita lanjut membesarkan menggunakan mesin coulter. Oke, nanti kita center bagian diameter yang sudah dimakan pisau bubut atau pahat bubut ini. Ikuti terus videonya, jangan di skip, karena ini adalah udah ukuran pasti. Saya tidak akan merubah ukuran diameter luar, jadinya saya harus menggunakan mesin coulter. Karena kalau menggunakan mesin bubut nanti ukurannya bisa berubah. Karena dalam teknik bubut itu harus ngecek bagian ujung sini di dial, ujung sini dial, baru ketemu lurus, baru kita bisa makan. Tapi kalau dengan cara seperti ini itu tidak bisa ngedial bagian dalam sini, makanya harus menggunakan mesin coulter. Oke, daripada saya banyak ngoceh, kita lanjut videonya. Oke, sekarang kita lanjut melebarkan menggunakan mesin coulter ya. Ini adalah bloknya Suzuki Satria FU yang tadi. Dan jangan lupa yang di center itu bagian yang ini, yang sudah kena pahat bubut tadi, jangan yang bawah. Kita center menggunakan dial indikator. Jarum ini harus menunjuk pada pahat, bekas pisau pahat ya. Ini harus nunjuk di sini. Setelah ditunjukkan jarum dial indikator di situ, kalau sudah benar-benar ketemu oke. Kalau sudah angka ketemu oke, baru dikerjakan. Karena kalau ini jarum digoyang, dia akan bergerak. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau sudah ketemu 0 baru dikerjakan. Kalau belum ketemu 0 jangan dikerjakan, karena tingkat kesulitan mesin coulter itu ada di sini, bagian ini. Pisau pahatnya ini mati di mesin, ini tidak bisa bergerak-gerak. Jadi bloknya ini yang harus digeser-geser menyesuaikan pisau pada mesin coulter. Intinya seperti itu. Oke, kita setel sebentar. Ya oke, ini sudah ketemu angka bagus ya. Nih. Udah ada di 0 dan posisi jarum sudah menunjuk pada dinding silinder yang bekas kena pisau tadi. Setelah ini sudah 0. Oke. Setelah sudah 0, baru kita lanjutkan membesarkan lubang menggunakan mesin coulter. Oke, kita lanjut besarkan.
sudah habis ya, itu kelihatan. Dilihat dari kondisinya itu, kalau tidak luruskan dari awal itu tidak akan ketemu. Karena apa? Jadinya itu seperti ini pastinya, di dinding aluminiumnya atau bloknya itu juga ikut kemakan sebelah, karena proses awalnya itu sudah salah semua, jadinya seperti ini. Jadi ini harus dibersihkan sampai bersih, baru nanti ketemu pakai ukuran dinding liner ukuran berapa. Caranya seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut membersihkan sampai bersih. Kan dilihat itu yang bagian sana itu yang kemakan pisau coulter, yang sini belum kemakan. Itu menunjukkan bloknya itu kalau tidak dibetulkan dari awal akan terjadi sia-sia. Kalau kondisi seperti ini tuh mesin biasanya suaranya akan kasar ketika panas kasar, atau pas dingin kasar, atau kebalikannya, ketika pas dingin kasar nanti panasnya jadi halus. Bisa juga pas waktu dinginnya kasar, waktu panas dinginnya halus, waktu panas jadi kasar, itu kebalikannya juga bisa. Intinya seperti itu ya. Kita lanjut menghabisin dinding liner supaya rata. Ya oke, ini proses sudah selesai, dan jadinya liner ini lebih besar dari aslinya dikit. Tapi tidak masalah, itu juga nantinya akan lebih bagus. Nanti kita cari dinding liner yang agak tebal. Cuma nanti bagian pantat nanti bisa dikecilkan, karena harus menyesuaikan ukuran crankcase aslinya ya. Ini seperti itu. Dan kenapa itu Pak Mas itu kemarin melorot? Nah, penyakitnya itu di sini melorot. Di sini telinganya itu tipis banget. Di sini agak tebal. Ya karena ini kan posisinya miring. Oh iya, ini ada. Ini adalah liner yang sebelumnya. Ini sudah terlepas. Ini masih kelihatan di sini. Nah, telinga yang dibuat dari mekanik coulter atau bengkel coulter sebelumnya itu sekian. Ini tipis banget. Mungkin kalau diukur pakai jangka sorong, coba saya ukurkan telinganya berapa ini. Telinganya cuma 1 mili. 1 mili kalau diukur. Kecil banget kan? Jadi kalau dipasang silinder kop, jadinya ini agak ketahan sedikit ke bawah, atau mungkin waktu memasukkan boring baru atau liner baru itu belum benar-benar mentok, atau mungkin proses pembobotannya di sini waktu bikin telinga menggunakan mesin coulter, tidak pakai mesin bubut. Karena kalau pembuatan telinga di sini usahakan memakai mesin bubut. Supaya apa? Di sini bisa terjadi siku. Kalau pakai mesin coulter itu susah untuk membuat siku. Yang ada itu jadinya agak tirus. Nah, itu yang membuatkan bisa bikin dinding liner baru melorot. Intinya seperti itu. Sekarang kita pembuatan dinding liner. Kita buat di mesin bubut. Kita cari diameter liner yang agak besar, dan dibuat telinganya ini nanti menyesuaikan. Oke, itu terus videonya, jangan di skip biar tidak gagal paham. Oke, pembuatan liner sudah selesai. Sekarang kita akan memasangnya. Ini telinganya udah ya, buat pentokan ya, buat pemberhentian itu sudah agak tebal. Jadi dipastikan tidak mudah terjadi melorot. Nih, ini udah tebal. Udah tidak kayak kemarin. Kalau kemarin itu hanya cuma 1 mili, jadi bisa terjadi melorot. Sekarang kita masukkan, kita press langsung aja.
Oke, liner sudah masuk. Sekarang kita ratakan dan kita potong bagian belakangnya. Karena liner ini dibikin lebih panjang, jadinya kalau kelebihan kita tinggal potong daripada terjadi kekurangan. Oke, pemotongan nanti disisakan sedikit, tapi ukurannya mikro supaya tidak terjadi kebocoran kompresi. Oke, kita lanjut pemapasan dan pemotongan dinding liner. Setelah dipotong, ini adalah bagian yang paling terakhir. Biasanya bagian paling terakhir ini biasa diabaikan di bengkel bubut, yaitu sistem terakhir menyesuaikan ukuran piston. Cuman sebelum disesuaikan ukuran piston, pastinya harus nomor 1 di center terlebih dahulu di sini, di dial terlebih dahulu. Itu yang sering diabaikan para tukang kolter yang ada. Oke, kita lanjut mengerjakan. Oke, setelah ini blok sudah di center dan kita akan mengerjakan sistem quarter. Kita perlihatkan dulu kondisi senternya. Biasanya di sini itu yang sering diabaikan para mekanik quarter ya, atau teknisi quarter atau bengkel bubut waktu ngeboring ulang. Karena batang as quarter ini tidak bisa dirubah-rubah. Yang ada itu bloknya. Blok bagian bawah ini harus menyesuaikan sama batangnya, makanya harus digeser-geser, dimajuin mundurin sampai benar-benar ketemu batang as quarter ini lurus dengan blok. Nah, kalau saya itu menggunakan jarum penunjuk pakai dial indikator. Jadi ketika jarumnya ini saya tekan, dial indikator itu akan ikut berubah. Seperti itu sih. Jadi ketika ini diputar muter, terus ada lubang yang tidak center, dia akan ngedorong masuk. Nah, jadi indikator akan berubah. Di situ cara saya mengetahuinya. Nah, ini sudah kondisi center. Nah, ini saya putar-putar. Itu sudah menunjuk pada dinding silinder untuk jarumnya. Dan kalau dilihatkan, jarum sudah berhenti anteng. Kita geser di angka 0. Ya, oke, jarum sudah 0. Nah, kalau sudah ketemu jarum 0 seperti ini, berarti ini blok sudah ke dalam kondisi center. Nah, kalau sudah kondisi center, kita baru bisa mengerjakan. Tapi kalau belum center, jangan dikerjakan. Oke, sekarang kita lanjut mengerjakan. Kita lebarkan untuk pembuktian bahwa hasilnya itu nanti presisi atau tidak. Ya oke, proses quarter sudah selesai. Sekarang kita saat membuktikan ya. Presisi nggak sih mas? Hasilnya bagaimana? Ini sudah di quarter, sekarang tinggal honing ya. Mungkin honing tidak saya tayangkan karena ini video sudah terlalu panjang. Dan inti-inti video tersebut mungkin teman-teman bisa mengambilnya. Video dari awal hingga akhir selesai ini. Pada intinya adalah presisi itu penting. Pekerjaan kalau tidak presisi itu tidak mungkin bisa menjadikan jadi lebih tahan lama atau awet. Hasilnya pun kurang sempurna karena kalau tidak presisi mungkin ya seperti keluhan blog video ini. Keluhan dari masnya yang kirim blog Satria FU di sini itu kalau panas mesinnya kasar, nanti kalau dingin halus, panas mesinnya kasar. Bahkan kebalikannya, terkadang mesinnya waktu dingin halus, waktu panas kasar. Padahal kalau dilihat piston tidak ada
baret. Nah, dari situ bisa menyimpulkan bahwa pekerjaan presisi itu sangat penting sekali. Apa yang dibutuhkan untuk kepresisian mungkin sudah ada di video dari awal sampai akhir. Hingga video terakhir adalah untuk coulter. Biasanya banyak mekanik-mekanik yang mengabaikan bagian akhir, yaitu sudah ketika finishing waktu coulter itu nyanternya itu asal atau hanya menggunakan veiling saja. Oke, sekarang kita pasang bispen duel. Ini adalah bispen duel yang pertama dari awal kita bikin. Kita pasang. Setelah masuk kita pasang packing. Packing yang bagus ya, usahakan packingnya itu bagus, asli. Bekas tidak apa-apa, yang penting asli. Kita pasang. Packing sudah masuk. Ini sudah tidak bisa lari-lari. Ini pakai udah kenceng, udah ketahan sama bispen duel ya. Sekarang kita press pakai tangan, kita balik. Oke. Blok sudah dalam kondisi lurus. Oke. Center ya. Bagus ya. Karena kalau tidak bagus itu di sini di bagian packing sini akan kelihatan di sini tebal, di sini tipis, di sini tebal, di sini tipis, bahkan kebalikannya mungkin di samping-samping. Itu akan kelihatan tidak rata atau tidak simetris. Nah, ini kalau dilihat oke. Sudah jauh, mungkin kurang terang, kita geser. Sudah kelihatan ya, oke ya. Siap. Sekiranya video sampai di sini dulu. Apabila saya ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin video bisa di-share atau dibagikan bila bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama. Saya undur diri sini. Video saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.